Masalah tanah tuh bangsa tuh urus-urus tuh pisan sampai tahunan tuh tekanan di prosesnya. Jadi kedre kita tuh anak pikiran apa nekat bae konon marak mana ning PLTU dewekan yang ngerasa hak kita aja kan. Apa kita kudu mlaku ning kantor bupati berteriak iki kita kecolong tanah wong tua kita tuh. Gua kadang perlu kita nggak apa-apa harus bismillah nggak anak Jawa aja arep ngadep Pak Jokowi gua apa ngelo selawas pisan kita tuh ngerasain kak keadilan gua anak beli sih sebenarnya gitu kan. Ceknya kalau cek aslinya berarti ada di desa. Kebenaran akhirnya harus terungkap. Demikian keyakinan 9 ahli waris yang mengklaim pemilik sah 9 lahan tanah seluas 40.230 meter persegi yang kini dalam penguasaan PT Cirebon Electric Power atau CEP, dalam hal ini PLTU 1 Cirebon. Tanpa merasa pernah mengalihkan hak kepemilikan kepada siapapun, namun sejak 2007 lalu diduga akibat adanya rekayasa sehingga tanah mereka menjadi milik perusahaan pembangkit listrik tenaga uap tersebut. Dalam kurun waktu 13 tahun sejak 2007 lalu, ke-9 pemilik tanah ini terus berjuang untuk mendapatkan hak atas tanahnya. Bukti kepemilikan tanah berupa girik atau letter C asli hingga kini mereka pegang. Memang benar, saat ini 9 lahan tanah mereka tersebut sudah bersertifikat yang diduga buah dari rekayasa sejumlah oknum, di mana saat itu beralih kepemilikannya menjadi sertifikat atas nama orang lain yang kemudian dijualnya kepada PT CEP atau PLTU 1. Salah satu ahli waris pemilik tanah tersebut, Haji Adi Sunarto, mengungkapkan, prinsipnya dirinya mengaku sangat mendukung dengan keberadaan PLTU 1. Namun, di sisi lain, ia meminta agar keberadaannya jangan sampai merugikan warga sepertinya. Mereka yang nyata-nyata merupakan pemilik sah tanah dimaksud. Hasilnya? Gimana? Hasilnya? Hasilnya sampai sekarang kalau kami kan bersih tanah minta dibayar ya. Jadi kalau sampai saat sekarang belum dibayar, berarti ada komunikasi sejalan. Tapi PLTU kayaknya nggak ngerti, saya sendiri apa nggak mau membayar atau mau seperti apa, kami nggak ngerti. Kalau imigrasi antara maling dengan maling, ya maling dengan maling itu tuh sama-sama tidak memiliki tanah, antara Mulyadi dengan Mahadi. Jadi awalnya ada rekayasa. Ada rekayasa. Kalau sertifikat mah itu jelas-jelas diganti namanya dari orang 9 diganti namanya dari keluarga Amirullah yang diketuai oleh saudara Mulyadi. Dan ini yang mau dibuka untuk mendapatkan hak haji. Justru itu ini yang dibuka. Karena tanah sertifikat yang nomor 9 itu ya itu milik orang-orang 9 yang atas nama Amirullah itu dan kawan-kawan. Itu milik kami sebenarnya. Nomornya nomor kami di desa semuanya, nomor kami. Kami sebagai masyarakat imbas dari PT CEP, katakanlah perusahaan negara, pada intinya mendukung dengan adanya PLTU di daerah kami, yang berharap dengan adanya perusahaan besar itu untuk menambah kesejahteraan masyarakat kami, khususnya Kanci dan Kanci Kulon. Kami sendiri yang memiliki tanah 9 orang itu di desa Kanci Kulon. Harapannya ya tolong punya kami dikembalikan ataupun diselesaikan dengan kata jelasnya dibayar. Selesai urusannya. Kami juga tidak menuntut. Kalau selama ini begini saja, ya kami pun terus akan kami cari sampai kapanpun. Sebab kami merasa punya hak, bukan merasa lagi, memang itu hak kami. Dari sejumlah 40.000 sekian meter itu dari terdiri 9 orang. Jadi kembali lagi kepada awal tadi, dengan berdirinya perusahaan negara yang ada di wilayah kami mendukung. Intinya untuk menambah kesejahteraan masyarakat desa sekitarnya, dan tanah kami minta dibayar. Itu saja.
Sementara itu, kuasa 9 ahli waris pemilik tanah R. Saadi menuturkan, pada waktu ada pembebasan tanah untuk pembangunan proyek PLTU 1 Cirebon tahun 2007, ke-9 ahli waris pemilik tanah ini tak pernah diundang untuk diajak musyawarah oleh Pemdes Kancikulon. Kemudian diketahui ternyata tanah mereka telah beralih kepemilikan dengan cara seolah telah dijual kepada seseorang yang bernama Husein Amirullah dengan tanggal AJB tertera 30 April 1966. Ia menyebutkan dengan alasan akta jualnya hilang, lalu dibuatlah sertifikat hak milik atas nama ahli waris Husein Amirullah, yakni Mulyadi Amirullah dan kawan-kawan, sebagaimana tercatat dalam SHM nomor 132 Desa Kancikulon tanggal 5 Februari 2008. Dibeberkannya, proses rekayasa diawali dengan cara oleh oknum Pemdes Kancikulon dibuatkan surat keterangan riwayat tanah atau sporadik surat palsu, di mana isinya menerangkan bahwa 9 orang pemilik tanah yang kini menjadi korban tersebut, mereka telah menjualnya kepada seseorang yang bernama Husein Amirullah pada tahun 1966 dengan akta jual beli atau AJB PPAT Camat Astana Japura tertanggal 30 April 1966. Menurutnya, mereka pun beralibi AJB atas nama 9 orang tersebut hilang. Kemudian, pada tanggal 10 September 2017 dilakukanlah proses pengalihan hak dengan cara jual beli dengan pihak PT CEP di Hotel Prima, Jalan Siliwangi yang menjadi kantor sementara PT CEP ketika itu. Adapun mereka yang terindikasi terlibat dalam dugaan rekayasa kepemilikan tanah ini, masing-masing DM, Camat Astana Japura saat itu, Su, U, Kancikulon ketika itu, SS dan Sekdes Desa Kancikulon ketika itu. Kemudian nama lainnya yang diduga terlibat adalah CH selaku Kaur Ekbang Desa Kancikulon, MA sebagai ahli waris Husein Amirullah, dan terakhir WA dan JP yang bertindak untuk dan atas nama PT CEP selaku direksi di perusahaan tersebut. Dikatakannya, saat itu mereka melakukan transaksi dan menandatangani akta pengikatan jual beli tanah di hadapan notaris Nujul Okdawiyati. Nomor akta .10.2 tertanggal 11 September 2007 antara Mulyadi Amirullah dan kawan-kawan dengan PT CEP. Kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian Polres Sumber Cirebon tertanggal 16 Mei 2014 dengan bukti SP2HP nomor .2B /881 /6 /2014 Reskrim tanggal 24 Juni 2014. Lalu terjadi pemblokiran sertifikat nomor .2132 Desa Kancikulon oleh BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon nomor .2536 /13.32.09 Romawi 6 2014 tertanggal 19 Juni 2014. Bahkan bahwa pelaku Su sudah mengaku di hadapan penyidik kepolisian Polres Sumber Cirebon sesuai bukti SP2HP nomor B/162 /8 Romawi 2014 Reskrim tertanggal 20 Agustus 2014. Nama-nama pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor .2 132 Desa Kancikulon, mereka telah mengaku tidak merasa memiliki objek tanah yang dimaksud. Butuhnya proyek kehadiran untuk mensejahterakan masyarakat ya yang sesungguhnya bisa sejahterakan. Itu tanah yang 9 bidang itu tanah warisan yang mata pencaharian orang tersebut di situ. Tidak penting untuk berpikir kepada ranah hukum dan sebagainya. Orientasinya bagi para pemilik tanah yang sekarang dipersoalkan ini butuhnya segera dibayar. Jadi kalau bahasa penegakan hukum secara kasat mata, walaupun belum istilah itu sampai di pengadilan pidana, ini SP2 itu SP2HP dari kepolisian ini sudah menjelaskan. Yang membuat surat keterangan riwayatannya mengaku Sukadi dan Solek Sofiuddin sudah diperiksa lidik oleh polisi. TKP-nya yang tadinya diduga di kantor balai desa, ternyata TKP-nya di kantor PTCP. Itu kan sudah jelas indikasi dari bentuk perlakuan pidananya tuh. Bukti surat ada, pelakunya ngaku Khairuddin sebagai Kaur Ekbang, Camat Dodi Mulyono sebagai camat, itu yang menandatangani surat keterangan riwayat palsu. Dan menyebutkan di dalam surat keterangan riwayat tanah bahwa orang 9 pernah menjual pada tanggal 30 April tahun 1966 dengan PPAT Camat Astana Japura.
pada kenyataannya PPAT Astana Japura itu belum pernah mengeluarkan akte di tahun 66 itu. Betul ya. Terpisah saat dikonfirmasi perihal permasalahan tersebut, pihak PT CEP melalui Humas PT CEP Yuda menyebutkan, terkait dengan tudingan ini dijelaskannya bahwa objek tanah sebagaimana yang disebutkan sudah pernah diproses secara hukum hingga tingkat kasasi pada tahun 2010. Hasilnya, Mahkamah Agung RI telah memutuskan gugatan ditolak dan putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Tambahkannya bahwa dalam sistem hukum Indonesia menerapkan asas ne bis in idem yang tidak memungkinkan upaya hukum kembali terhadap objek dan pihak yang sama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari Kabupaten Cirebon, Tim Pikan Rakyat TV Cirebon.